Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke sahabat, kita bertemu kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab pertama di semester kedua yang membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam sektor perekonomian Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi pertama yang berkaitan dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Nah, OJK berperan dalam memberikan pelindungan terhadap konsumen. Agar OJK dapat melaksanakan perannya, ya, OJK melakukan tindakan. Apakah? Yang A, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter. Apakah yang B, menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan. Apakah yang C, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Apakah yang D, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat. Apakah yang E, menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan. Nah, yang termasuk tindakan OJK ya dalam melaksanakan perannya itu ditunjukkan oleh option yang ditunjukkan oleh option yang D ya, di mana option yang D itu ya termasuk ke dalam salah satu peran OJK ya. Nah, kita ketahui bahwa agar OJK ini dapat mencapai tujuan perlindungan konsumen dan masyarakat ya, OJK itu memberikan informasi dan edukasi pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan ya dan produk sektor jasa keuangan. Terus selain itu adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi ya merugikan masyarakat. Nah, serta yang ketiga melakukan tindakan lain ya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Nah, selain melindungi lembaga keuangan, OJK berperan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Contoh tindakan OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat adalah apakah yang A, menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK terkait penetapan saham PT ABC Tbk. Apakah yang B, memberikan izin usaha perusahaan penjaminan kredit kepada PT XYZ. Apakah yang C, meluncurkan sistem aplikasi elektronik ya, perizinan dan registrasi di pasar modal. Ataukah yang D, melakukan kegiatan safari Ramadan dalam bentuk edukasi keuangan ke beberapa pondok pesantren di era Jabotabek ya. Apakah yang E, menerbitkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan atau COJK ya tentang pengakuan terhadap asosiasi wakil penjamin emisi efek. Nah, yang manakah yang terkait dengan contoh tindakan OJK dalam melindungi konsumen? Iya, benar sekali ditunjukkan oleh option yang D ya. Jadi option yang D ini melakukan kegiatan safari Ramadan dalam bentuk edukasi keuangan di beberapa pondok pesantren di sekitar Jabotabek gitu ya. Nah, jadi OJK
ya berperan memberikan pelindungan terhadap konsumen. Salah satunya tindakan OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat itu adalah memberikan informasi ya dan pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik, layanan dan produk sektor jasa keuangan. Nah, contoh option yang D itu adalah salah satu dari peran OJK dalam peran yang tadi kita sebutkan, gitu ya, yaitu memberikan informasi dan pendidikan ya kepada masyarakat mengenai karakteristik, layanan dan produk sektor jasa keuangan ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 3 ya. Oke. Nah, OJK memberi teguran terkait restrukturisasi kredit macet yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada salah satu lembaga perbankan. Berdasarkan pernyataan tersebut, OJK telah menjalankan wewenangnya, yaitu apakah A. pemeriksaan bank, apakah B. pengaturan manajemen risiko, apakah yang C. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, apakah yang D. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, ataukah yang E. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, terkait dengan wewenang OJK ya ditunjukkan oleh option yang ditunjukkan oleh option yang C ya. Nah, di sini OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Nah, untuk melaksanakan tugasnya tersebut, OJK mempunyai wewenang, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, seperti laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan batas maksimum pemberian kredit, serta rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Ya, itu adalah terkait dengan wewenang daripada OJK ya, dan yang C itu termasuk ke dalam wewenangnya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, pembiayaan OJK berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 32 Ayat 2. Sumber dana untuk membiayai kegiatan Otoritas Jasa Keuangan berasal dari apakah pinjaman dari Bank Sentral dan APBN, apakah B. keuntungan bunga kredit dan pinjaman pemerintah, apakah C. dana dari masyarakat dan penguatan lembaga keuangan bukan bank, apakah D. denda lembaga keuangan perbankan dan simpanan berjangka, ataukah yang E. APBN dan pungutan lembaga keuangan yang diawasi. Nah, terkait dengan pembiayaan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, itu pasal 32 ayat 2 mengenai tentang yaitu benar sekali yang E ya, APBN dan pungutan lembaga keuangan yang diawasinya itu ya. Nah, seperti yang mungkin kita ketahui bersama, pembiayaan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 32 Ayat 2 itu ya menyatakan ya bahwa anggaran OJK bersumber ya dari APBN dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan ya. Nah, pungutan atas jasa keuangan yang diawasi antara lain adalah biaya perizinan, ya, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, biaya penelitian, ya, dan transaksi perdagangan efek. Nah, itu pungutan yang digunakan untuk membiayai anggaran OJK, ya, yang tidak dibiayai oleh APBN. Ya, jadi itu terkait dengan isi dari sumber dana yang membiayai kegiatan Otoritas Jasa Keuangan ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 5.
Ya. Nah, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus kepada nasabah korban bencana alam yang memiliki kredit. Pernyataan tersebut menggambarkan wewenang OJK dalam hal apakah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan keuangan, apakah B, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, apakah C, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian, apakah D, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur kelembagaan keuangan, ataukah E, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan undang-undang. Ya, nomor 5 itu terkait dengan gambaran wewenang OJK. Ya, itu ditunjukkan oleh option yang iya, benar sekali. Jadi wewenang daripada OJK itu adalah ditunjukkan oleh option yang B, di mana pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Ya. Nah, jadi OJK itu berwenang penting melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi di sektor perbankan, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Salah satu wewenang OJK ya adalah pengujian kredit. Nah, dalam soal dijelaskan ya bahwa OJK memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disetorkan untuk debitur ya. Oke, itulah pembahasan soal dari 1 sampai 5. Kita akan berlanjut ya di pembahasan soal uji kompetensi 6 sampai 10 di pertemuan berikutnya.